Dalam kitab Nasha'ihul Ibad, syarah yang dikarang oleh Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi atas kitab Al-Munabbihat ala Isti'adadi Liyaumil Mi'ad yang dikarang oleh Syihabuddin Ahmad Ibnu Hajar Asqalani. Beliau menjelaskan dalam kitab ini terkait beberapa tujuan ziarah kubur yang dilakukan oleh kaum muslimin ahlu sunnah wal jamaah. Beliau berkata dalam kitabnya, wa ziyaratul kuburi imma limujarradi tazkiril maut wal akhirah. Tujuan yang pertama dari ziarah kubur yang dilakukan oleh kaum muslimin yakni untuk mengingat mati dan mengingat akhirat. Itu tujuan yang pertama. Fatakunu bi ru'yatil kuburi min ghairi ma'rifati ashabiha, maka dalam melakukan ziarah kubur dengan tujuan yang pertama ini yakni mengingat mati dan mengingat akhirat, maka tidak dibatasi atau tidak ditakyiti harus kuburannya siapa, bebas kuburan siapapun, walau kuburul kafir, sekalipun kuburan yang kita ziarahi adalah kuburan orang-orang kafir. Karena kembali lagi kepada tujuannya, yakni tujuan ziarah kuburnya adalah tadzkiril maut wal akhirah. Kemudian tujuan yang kedua yakni aulinahwi du'ain fatusannu likulli muslimin. Tujuan yang kedua adalah kaum muslimin ziarah kubur untuk mendoakan orang yang berada di dalam kubur itu sendiri. Maka hal ini juga terkait tujuan ini disunahkan kepada semua orang Islam. Maka syarat yang harus diziarahi dengan tujuan yang kedua ini adalah kuburan-kuburan dari orang Islam sendiri. Tidak boleh kalau kuburan orang kafir. Kemudian tujuan yang ketiga, aulitabarrukin fatusannu li ahlil khair. Tujuan yang ketiga yakni kaum muslimin melakukan ziarah kubur dengan tujuan untuk tabarruk, mencari keberkahan atau mendapatkan keberkahan. Maka hal ini juga disunahkan ya bagi orang-orang yang ahli dalam kebaikan. Ini tujuan yang ketiga. Nah, tujuan yang ketiga ini nanti yang akan kita bahas bagaimana terkait ziarah kubur dengan tujuan tabarruk di situ ya. Kemudian tujuan yang terakhir, tujuan yang keempat, beliau berkata auli andai haqqin, yakni kaum muslimin menziarah kubur untuk menunaikan hak dari seseorang yang ada dalam kubur tersebut. Contoh, yakni yang di dalam kubur atau yang kita ziarahi adalah sanak keluarga kita, ayah ibunda kita. Maka ayah ibunda kita, kerabat kita yang meninggal ini punya hak ya kepada kita. Haknya adalah kita harus menziarahi mereka karena mereka masih keluarga sanak kerabat dari kita sendiri. Inilah beberapa tujuan dari ziarah kubur yang dilakukan oleh kaum muslimin ahlu sunnah wal jamaah. Baik, sekarang akan kita bahas terkait ziarah kubur dengan tujuan ditabarruk. Perlu ya kita pahami lebih awal yakni apa yang dimaksud dengan istilah tabarruk. Dalam kitab Mafahim Yajib Antusohha, yakni karangan As-Sayyid Syekh Al-Alim Al-Alamah Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani, dalam kitabnya di halaman 217 beliau menjelaskan terkait pemahaman dari istilah tabarruk. Beliau berkata,
wa qabla an nubayyina al-adillata wasyawahida an-natiqata bijawazi dzalik bal bimasru'iyatihi yanbaghi an nu'allima anna at-tabarruka laysa huwa illa tawassulan ila Allah subhanahu wa ta'ala bidzalika tabarruk bih sawa'un akana atharan aw makanan aw syahsun. Di sini beliau berkata bahwasanya beliau sebelum menjelaskan dalil dan bukti yang berbicara yang membolehkan bahkan mensyariatkan praktek ini, seyogyanya kita harus menyadari bahwa tabarruk atau istilahnya itu ngalam barokah itu tidak lain dan tidak bukan adalah salah satu bentuk tawasul atau wasilah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui suatu pengantar keberkahan, baik itu jejak atau bekas atau tempat maupun manusia secara pribadi. Jadi kalau tabarruk adalah salah satu bentuk tawasul, maka tawasul sendiri ini adalah hukumnya mubah. Hanya saja yang perlu dipahami bahwa segala sesuatu yang baik itu manusia, jejak, tempat tertentu atau apapun itu tidak bisa mendatangkan maslahat dan juga menolak mafsadat. Yang kuasa mendatangkan maslahat, yang mendatangkan kebaikan dan menolak mafsadat, menolak keburukan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang perlu diperhatikan bagi mereka yang melakukan praktek tawasul dan tabarruk sebagaimana ini juga disampaikan di dalam kitab Bughyatul Murtasyidin yang dikarang oleh Syekh Sayyid Abdurrahman bin Muhammad bin Husain bin Umar al-Masyhur bil Imam al-Ba'alawi. Beliau berkata dalam kitab ini, at-tawassulu bil anbiya wal awliya fi hayatihim wa ba'da wafatihim mubahun syar'an. Istilah tawassul dengan para nabi, dengan para aulia, baik pada mereka waktu masih hidup ataupun ketika mereka sudah wafat, mubahun syar'an, ini hukumnya adalah mubah secara syara kama waradat bihi as-sunnah as-sahihah, sebagaimana telah diceritakan terkait hal ini di dalam sunnah-sunnah atau hadis-hadis as-sahihah yang sahih. Kemudian beliau melanjutkan, na'am yang bagi tanbihul awam ala alfadi tasduru minhum tadulu alal qaddi fi tauhidihim. Ya, betul menurut beliau, seyogyanya, seharusnya dalam masalah hal ini bagi orang awam harus diperingatkan terkait masalah kalimat-kalimat ya, yang mana kalimat ini nanti ditakutkan mencederai pada ketauhidan mereka. Kemudian beliau melanjutkan perkataannya, fayajibu irsyaduhum wa i'lamuhum bi anna la nafi'a wa la darra illa Allah taala. Wajib membimbing, memberitahukan untuk mereka bahwa tiada yang dapat mendatangkan manfaat dan mudarat selain Allah. La yamliku ghairuhu li nafsihi darra wa la naf'a illa bi iradatillahi ta'ala. Dan tidak ada yang berkuasa untuk mendatangkan manfaat dan mudarat kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana qala ta'ala, Allah taala berfirman li nabihi kepada nabinya ya Nabi Muhammad dalam surat Al-Jin ayat 21, Allah berfirman, qul inni la amliku lakum darra wala rasyada. Bahwasanya katakanlah wahai Muhammad, aku tak kuasa mendatangkan mudarat dan petunjuk kepada kalian. Nah, inilah apa yang dikatakan di dalam kitab Bughyatul Murtasyidin. Lalu bagaimana penjelasan terkait praktik tabarruk? Maka di sini Syekh Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki mengatakan bahwa jejak dan tempat bisa terangkat derajatnya karena Allah memuliakan yang bersangkutan. Secara rinci
Syekh Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki menyebutkan bahwasanya bahwa jejak dan tempat tertentu itu menjadi berkah karena dipakai untuk peribadatan dan kebaikan, sebagaimana beliau berkata dalam kitabnya, Amal a'yanu fala tiqadi fadliha wa qurbiha minallahi subhanahu wa ta'ala ma'atiqadi ajziha an jalbi khairin aw daf'i syarrin illa biidnillah. Wa ammal asaru fali'annaha mansubatun ila tilkal a'yan fahiya musyarrafah bisyarfiha wa mukarramah wa mu'azzamah wa mahbubah li ajliha. Beliau berkata di sini bahwasanya adapun benda yang kita meyakini ada keutamaan dari Allah dan kedekatannya dengan Allah, sambil meyakini bahwa benda itu tidak sanggup mendatangkan maslahat dan menolak mafsadat kecuali dengan izin Allah. Sedangkan jejak atau bekas harus dipahami bahwa bekas itu dinisbatkan kepada bendanya. Jejak atau bekas itu menjadi mulia karena kemuliaan bendanya, serta terhormat, agung, dicintai karena kehormatan bendanya. Kemudian beliau melanjutkan perkataannya, wa amal amkana fala fadla laha lidzatiha min haitsu hiya amkana wa innama lima yahillu fiha wa yaqa'u min khairin wa birrin kas-salat was-siyam wa jami' anwa'il ibadat mimma yaqumu bihi ibadullah salihun tatanazzalu fiha ar-rahmat wa tahzuruha al-malaikat wa taghsyaha as-sakinah wa hadhihi hiyal barakah allati tulabu minallahi fil amakin al-maqsudah lidzalik. Beliau berkata bahwasanya sementara tempat tidak ada keutamaan apapun kalau ditinjau dari segi tempat itu sendiri, tetapi ketika suatu ruang digunakan untuk kebaikan dan peribadatan, contoh yaitu dilakukan di situ sholat, puasa, atau semua jenis ibadah yang pernah dilakukan oleh hamba-hamba Allah yang solih, maka rahmat Allah akan turun, malaikat akan hadir, dan ketentraman batin menyelimuti. Inilah keberkahan dari Allah yang diharapkan di tempat-tempat tersebut. Jadi pada intinya ziarah kubur dengan tujuan ditabarruk dengan sesuatu tempat atau dengan seseorang, para ulama, para waliullah, ini adalah tujuannya tidak lain adalah 3 itu tadi, yakni agar kita mendapat rahmat, kemudian kita mendapat ketenangan, dengan harapan ketika kita mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga apa hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada dasarnya dalam kitab Syekh Sayyid Alwi Al-Maliki ini banyak sekali dalil-dalilnya yang dijelaskan terkait masalah tabarruk. Ada sahabat itu tabarruk dengan ludahnya Nabi, dengan tempat minumnya Nabi, dan segala macamnya, banyak sekali. Kan tapi dalam channel ini tidak akan jelaskan dalil-dalil itu. Kan tapi nanti kalau mungkin dari para YouTuber, para subscriber semuanya, para penonton ingin lebih luas mengetahui dalil-dalilnya, silahkan Anda download kitabnya, dikaji bersama-sama, sehingga alhamdulillah semoga terkait materi ilmu agama pada channel ini semoga menjadi ilmu yang barokah, manfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.